Pemirsa, ini adalah TPS 2 di Desa Benua Tengah. Ada dua calon, ini adalah calonnya anak dan bapak. Nah, ini Ismail ini adalah kades yang ada saat ini yang maju kembali, dan ini anak Pak Ismanu. Ini hingga tengah hari baru sekitar 200 warga yang telah menggunakan hak suara di tempat ini dari jumlah pemilih di TPS 2 ini sebanyak 400-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Pak Sugendi, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa bergelombang tahun 2023, gelombang 3 untuk Kabupaten Tanah Laut, Desa Benda Tengah. Desa Benda Tengah sebagai panitia kita laksanakan itu sudah sesuai prosedur, sesuai juknis, sesuai ketentuan. Sampai hari akhir itu di pendaftarannya itu ada dua bakal calon atas nama Pak Ismanu dan Pak Sobirin Ihsan. Kalau Pak Ismanu itu satu hari sebelum penutupan, kemudian Pak Sobirin itu pas hari terakhir. Kapan tuh, Pak? Tanggal 6-nya. 6 dan berapa ya kita tuh kemarin? Bulan Juni apa Juli ya, pas pendaftaran lah intinya. Okay. Jadi memang betul untuk Benda Tengah ini minim pendaftar. Tahapan selanjutnya kan kalau tidak ada atau cuma satu calon itu kan perpanjangan lagi. Kalau sampai cuma satu calon juga berarti tidak bisa melaksanakan pemilihan. Maka karena dua calon tadi, kemudian kita periksa sesuai tahapannya dan mereka berdua memenuhi syarat, selanjutnya ya mereka menjadi bakal calon. Ya mungkin kalau menurut sebagian masyarakat secara umum ganjil, aneh, unik gitu. Yeah. Tapi kalau kita sebagai panitia ya itu sah-sah saja kan, tidak ada yang perundang-undangan yang dilanggar, tidak ada. Karena memang setiap warga negara itu punya hak kan untuk memilih dan dipilih. Akhirnya kalau kami itu sebagai panitia ya terima kasih malah dengan adanya dua calon ini kan berarti di Benda Tengah bisa berlangsung gitu loh pemilihan tahun ini untuk pemilihan kepala desa kan begitu. Dan semua sudah sesuai prosedur gitu, tidak ada yang tidak atau lepas dari prosedur yang ada di ketentuan Perda nomor 7 2019 itu. Dan kita sudah konfirmasi juga dengan PMD sebagai panitia kabupaten kan, selalu koordinasi. Itu gimana, Pak? Ini sosialisasinya kepada masyarakat untuk pencalonan yang akan itu sudah sebenarnya tahapan pertama tuh dari BPD, Pak ya. BPD itu sudah mengundang semua RT itu. Itu kami belum masuk. Kami belum masuk direkrut sebagai panitia. Mengadakan bahwasanya desa kita ini salah satu desa yang tahun ini akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Maka dihimbau agar menyiapkan warganya yang akan maju, silakan diberi kesempatan itu. Terus kami pun di awal-awal setelah dinyatakan sebagai panitia itu, nah ini kayaknya rawan calon nih Pak. Saya sempat diskusi dengan gimana Pak PMD, Bapak BPD itu. Terus akhirnya terbentuklah atau muncullah dua calon tadi itu sampai hari terakhir gitu. Informasinya katanya kalau ada calon lain yang maju, si Pak Ihsan ini siap katanya mau mundur gitu informasinya. Kalau memang artinya begini, kalau memang ada 3 calon ya, Iya. artinya 3 calon itu sudah memenuhi syarat, sudah dinyatakan itu memang beliau itu siap mundur. Tapi baru secara lisan ya. Iya. Itu bukan ada. Oh, ya. Ada. Ada pernyataan secara lisan, tapi pernyataan yang tertulis nggak ada. Hanya intinya itu kalau menurut hemat saya ya, kalau saya sih nggak masalah sebagai panitia, artinya sesuai prosedur.
menjaga demi berlangsungnya pelaksanaan pilkades di Benua Tengah. Nah, itu saja Oh, memang intinya. ada memang nggak bisa terlaksana. Nggak bisa terlaksana. Nah, jadi memang harus 2 calon yang lulus minimal itu minimal. Ini berapa Pak jumlah pemilih? Kita 2.968 kurang lebihnya. Di Pemilih DPT. 6 TPS ya. 6 TPS nih, karena masuk paling banyak Benua Tengah ini. Pantuan tadi gimana Pak? Pantuan di masing-masing TPS? Alhamdulillah kita kan tadi distribusi apa tuh namanya logistik jam 6 tuh kita sudah sampai sini Pak, karena lokasi keliling jadi kita dengan bapak-bapak dari keamanan, jadi kita distribusikan ke TPS 1, 2, 3 sampai 6 tuh kita dampingi terus sampai sumpah, kemudian pelaksanaan sampai ulun pastikan semua sudah berjalan. Nah, kemudian kita panitia juga koordinasi terus lewat grup kurang ini silahkan koordinasi terus. Alhamdulillah ini bantuan terakhir yang ulun baru datang ini kan sudah pakai tahapan yang warga kita yang memang Pak sakit tidak bisa hadir, itu memang kita kemarin hasil sepakatan utamakan dulu yang hadir ke TPS selesaikan, kalau sudah selesai bersama saksi sama keamanan silahkan datangi ke mereka warga yang perlu kita datangi gitu. Pantuan awal tadi Pak, partisipasi seperti apa Pak? Seperti yang pemilik suara. Kalau pemilih itu antusias ya, artinya kalau ulun kan memantau juga dari jam sekian berapa persen yang sudah hadir, ya. Kan berapa persen sudah hadir gitu. Jadi kita minta laporan masing-masing TPS, oh ini perkembangannya itu kita pantau juga. Ya kalau menurut saya ada kan kalau dulu terpusat Pak di sini, ada yang ya lebih nyaman gini Pak, jadi karena jauh lokasi geografis Benua Tengah ini memang beda. Ada yang datangnya santai-santai aja. Dekat juga kan. Enggak dekat, itu terbantu sekali dengan adanya penyebaran TPS ini. Kalau dulu terpusat di sini itu banyak yang sudah antri tapi belum dapat panggilan, itu kan malahan mereka sudah mengorbankan waktunya, tapi di sini karena antri tadi kan jadi lama gitu. Kalau ini cukup senang Bang dengan terbaginya beberapa TPS ini warga itu gitu tadi. Itu kurang lebihnya. Dapat Oke, ya Pak. jelaskan Pak Ismanu tentang apa sejarahnya nih ya, atau latar belakang sehingga Pian maju kembali dan ini bersaing dengan anak. Iya, terima kasih. Ini kami sebelumnya mohon maaf. Nah, ini kami sampaikan untuk kronologi Pilkades di Desa Benua Tengah. Pertama karena kami untuk mengikuti calon kepala desa Benua Tengah periode kedua ini selama panitia sudah menyampaikan informasi, baliho-baliho sudah dipasang kemana-mana, mulai tanggal pembukaan penerimaan pun sudah disampaikan mulai tanggal 23 Mei sampai 6 Juni. Ternyata di situ tidak ada bakal calon yang lain untuk mengikuti Pilkades di Desa Benua Tengah. Nah, otomatis kami sebagai kepala desa untuk patahana mencari ya bayangan lah. Nah, setelah itu kami rasa karena kami masalah ekonomi mungkin di bawah standar, kami tidak bisa untuk menyuruh dari warga kami dari orang lain. Nah, kami tanya dengan panitia di desa, kami konsultasi dengan panitia dari PMD, ternyata masalah calon keluarga pun diperbolehkan, tidak menyalahi aturan. Nah, akhirnya kami mengajukan anak kami untuk menjadi bayangan, sebenarnya bukan calon kepala desa, sebenarnya intinya bayangan, karena dengan alasan apa? Jangan sampai Pilkades di Desa Benua Tengah ini karena calon tunggal akhirnya tidak terlaksana pelaksanaan Pilkades itu. Nah, akhirnya alhamdulillah anak kami siap untuk mencari persyaratan dan lain sebagainya. Nah, itu pun ada pesan dari anak saya itu ke panitia. Kami berpesan kepada panitia, nanti kalau kami mendaftarkan ini sampai jam ditentukan, terus ada masyarakat yang mendaftar, kami akan tarik pendaftaran saya. Itu sudah disampaikan dengan panitia. Dan saya pun juga sama.
Saya ini bayangan saya kalau ada orang yang mencalonkan di luar keluarga saya tarik. Nah, karena ini biasanya kan cuma bayangan. Nah, memang itu Pak kronologi, nggih. Tapi kalau memang itu mungkin berikutnya tuh ada gorengan macam-macam, itu terserah penilaian masyarakat. Nah, intinya di situ Pak. Ya, sekedar ya kronologi lah kejadian pelaksanaan pilkada di Desa Menengah Tengah. Anak pian siapa namanya Pak? Sopirin Ihsan Pak. Anak yang pertama ya? Iya Pak. Iya. Kalau pian ini untuk calon yang ke periode keberapa? Iya, periode yang kedua Yang Pak. kedua. Iya, memang sebelumnya mungkin Bapak sudah mengetahui kami di desa itu mulai perangkat jadi kaur umum 1 periode, jadi sekretaris desa 2 periode, terus jadi kepala desa 1 periode. Ini mau mengikuti yang kedua, mungkin itu Pak. Ini mungkin bisa pian sampaikan motivasi pian untuk calon lagi ini. Motivasi kami untuk mencalonkan sebagai kepala desa yang selanjutnya ini, kami masih penasaran dengan pekerjaan kami yang periode pertama, karena 2 tahun sampai 3 tahun berturut-turut kami tidak bisa melaksanakan kegiatan kaitannya dengan pembangunan, terkendala dengan COVID dan banjir. Jadi ini kami merasa kurang puas Pak, kurang puas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan yaitu menyalurkan yaitu anggaran-anggaran yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apa tuh Pak antara yang ingin pian tunaikan mungkin ketika mungkin nanti dapat amanah yang kedua, periode kedua? Nah, kami terus terang pertama mengikuti aturan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Anggaran itu bisa di mana kami melaksanakan itu. Kami tidak akan menyalahi aturan yang sesuai dengan perundang-undangan, bahwa sesuai dengan penggunaan anggaran kami tetap sesuai dengan aturan, berapa persen ke masalah keagamaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, untuk jalan tani. Ini Pak yang memang kami sangat-sangat diperlukan masyarakat, yaitu untuk membenahi melaksanakan pembangunan seperti infrastruktur Pak. Masuk jalan usaha tani. Iya, usaha tani. Apa tinta Pak ya? Bahwa bukti sudah mencoblos. Tapi kami kawal dia. Sip.